Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada episode ke-43 ini saya membahas tentang mengutamakan epistemologi Islam. Seluruh sistem kefilsafatan senantiasa meliputi 3 subsistem, yaitu ontologi, bahasa Arabnya ma wara'at tabi'ah, kemudian epistemologi, bahasa Arabnya itu nadratul ma'rifah, dan aksiologi, bahasa Arabnya, bahasa Arab serapan, yaitu aksiologia. Kalau ontologi ajaran metafisika, epistemologi ajaran pengetahuan, maka aksiologi adalah ajaran nilai. 3 subsistem filsafat ini merupakan satu kesatuan. Apabila membahas ontologi, mesti berkaitan dengan epistemologi dan aksiologi. Apabila membahas epistemologi, meski berkaitan dengan ontologi dan aksiologi. Sebaliknya, apabila membahas aksiologi, pasti berkaitan dengan ontologi dan epistemologi. Namun, apabila kajian filsafat dimaksudkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam, peradaban dan kebudayaan Islam, maka saya merekomendasikan agar mengutamakan, mempertajam, dan mengimplementasikan ranah epistemologi Islam. Karena ranah ini sebagai instrumen yang akan mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa juga digunakan mengembangkan teknologi, bisa juga digunakan mengembangkan peradaban dan kebudayaan Islam. Bapak Profesor Dr. A. Muktiali pernah mempertanyakan dan dijawab sendiri. Pertanyaannya begini, mengapa Plato yang jenius dari Yunani itu kalah dari Roger Bacon? Mengapa Aristoteles yang jenius itu terkalahkan oleh Francis Bacon dari Barat modern itu? Hal ini karena filsafat Yunani menekankan bahasanya pada ontologi, bahkan kosmologi, filsafat alam. Kalau dibandingkan dengan Islam, Islam menekankan pada aksiologi, ajaran nilai, sedangkan filsafat Barat modern menekankan pada epistemologi atau ajaran pengetahuan. Oleh karena itu, sebaiknya kajian filsafat Islam lebih ditekankan pada epistemologi. Hal ini jika kajian filsafat Islam dimaksudkan sebagai instrumen dalam memajukan ilmu pengetahuan Islam, bahkan peradaban Islam. Sebab ilmu keislaman sekarang ini masih mengalami kejumutan atau kemandekan. Muhammad Ak-Arkun melaporkan, ternyata hingga sekarang ini semua cabang ilmu keislaman mengalami kelumpuhan, stagnasi, baik ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, maupun ilmu hadis. Ziauddin Sharshar menyatakan bahwa pengembangan sains yang berakar pada epistemologi dan sistem nilai Islam sungguh akan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Sebab tanpa epistemologi yang jelas, mustahil muncul suatu peradaban. Tanpa suatu cara mengetahui atau a way of knowing sebagai ilmu, kita tidak mungkin mampu mengelaborasi pandangan dunia Islam atau menempelkan identitas Islam pada isu-isu kontemporer. Tanpa epistemologi Islam, kita tidak mungkin mampu membangun kehidupan umat yang baik melalui suatu peradaban Islam yang mapan dan dapat dipercaya kestabilan eksistensinya.
Masih menurut Ziauddin Sardar, bahwa sarjana-sarjana klasik seperti Al-Ghazali, Al-Biruni, Al-Khwarizmi, dan sebagainya telah meletakkan pondasi yang kuat bagi suatu epistemologi Islam yang praktis. Nah, karena itu, sebagaimana saya contohkan sebagian kecil dalam episode sebelumnya, pada zaman kejayaan Islam itu bermunculan berbagai bangunan ilmu baru yang merupakan kreasi dari para ilmuwan muslim, para filosof muslim, karena mereka memiliki kepedulian terhadap epistemologi ini. Selanjutnya, Munawar Ahmad Anis melaporkan kita memiliki bukti historis yang kuat bahwa epistemologi Islam yang terpadu telah berhasil mencapai suatu sintesis dari dunia kenyataan yang beragam itu menjadi sebuah konsep dan struktur ilmu yang terpadu atau ilmu yang terintegrasi. Kembali pada Ziauddin Sardar yang menyatakan bahwa tugas yang dihadapi oleh intelijensia muslim adalah mengembangkan dan menggunakan epistemologi Islam dan paradigma ilmu pengetahuan alternatif, baik menyangkut ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, serta merumuskan dan menyusun disiplin-disiplin ilmu yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat muslim kontemporer. Menurut Sardar, epistemologi Islam menekankan totalitas pengalaman dan kenyataan, serta menganjurkan banyak cara untuk mempelajari alam, sehingga ilmu bisa diperoleh dari wahyu maupun akal, dari observasi maupun intuisi, dari tradisi maupun spekulasi teoritis. Maka epistemologi Islam menekankan pencarian semua bentuk ilmu pengetahuan dalam kerangka nilai-nilai abadi sebagai landasan utama peradaban muslim. Jadi cara-cara yang dilalui, dialami dan ditempuh oleh ilmuwan muslim maupun filosof muslim terkait dengan upaya mengkonstruk ilmu pengetahuan, ternyata cara-cara yang tergabung dalam epistemologi itu sebagai cara-cara yang sangat beragam, sangat bervariasi. Selanjutnya, Ziauddin Sardar menyatakan bahwa artikulasi epistemologi Islam yang diciptakan oleh para sarjana muslim harus dikembangkan lebih jauh. Kita sebagai generasi penerus tentu harus melanjutkan upaya-upaya para ilmuwan muslim, para filosof muslim dalam mengembangkan epistemologi Islam itu bukan sekedar dalam tataran mempelajari epistemologi Islam, menguasai epistemologi Islam, tetapi pelajaran yang telah ditempuh, penguasaan yang dimiliki itu harus ditindaklanjuti melalui pembuktian, yaitu implementasi epistemologi Islam sebagai instrumen yang efektif, efisien dalam membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, membangun dan mengembangkan teknologi Islam, membangun dan mengembangkan peradaban maupun kebudayaan Islam dalam arti yang luas. Epistemologi ini juga berguna dalam mengembangkan ekonomi maupun bisnis. Ternyata filsafat bisa membawa kebahagiaan ekonomi dan bisnis. Kebijakan kuno Aristoteles mampu membimbing pengusaha dalam mewujudkan kesuksesan bisnis mereka. Demikian pula fakta menunjukkan bahwa ekonomi liberalistik didasarkan pada keyakinan terhadap sifat rasional mekanisme kehidupan. Dan saya sering membuat contoh itu terhadap keberhasilan rintisan dari Aqua
PT Aqua itu ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pada rintisan awal Aqua itu ditertawakan oleh orang. Mana mungkin air yang dikemas itu akan laku dijual karena semua orang itu memiliki air. Dan memang di awal-awal itu tidak laku Aqua itu. Tetapi kemudian Aqua itu berhasil dengan mulus berbagai kegiatan yang melibatkan baik pribadi maupun orang banyak, itu banyak menggunakan minumannya berbentuk Aqua, baik kendoren, orang punya hajatan, mantenan, hitanan, pertemuan-pertemuan, Aqua dijual di kendaraan-kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara cukup diberikan, di kios-kios, di warung dan lain sebagainya. Akhirnya Aqua ini menjadi raksasa ekonomi. Ya, menjadi raksasa ekonomi. Mungkin penggagasnya itu berpikiran begini, memang semua orang punya air, tetapi seseorang terutama yang bepergian itu ada kalanya mereka membutuhkan air. Andai kata minta pada orang, yang diminta itu ada, tetapi tidak ada kesempatan untuk meminta. Misalnya naik kereta api yang melaju dengan cepat, yang berjalan di pinggir perkampungan, seluruh rumah tangga itu punya air, tetapi kan tidak mungkin mereka melompat untuk sekedar mencari air. Atau kesempatan itu banyak, tetapi yang diminta tidak ada. Misalnya kereta api macet di daerah Indramayu itu, jadi perladangan luas di Indramayu itu kan luas sekali, dan mungkin tidak ada orang di sekitar situ. Kesempatan minta air banyak karena kereta sedang diperbaiki. Sambil menunggu perbaikan itu kesempatan banyak, tetapi tidak ada yang diminta. Akhirnya dibuatlah kemasan sederhana dalam bentuk Aqua yang kita saksikan itu. Akhirnya menjadi sebuah bisnis yang sukses. Karena suksesnya mungkin termasuk yang dulunya mengolok-olok itu kemudian meniru, dan meniru itu, nah ini karena tumpulnya epistemologi, meniru itu dengan menggunakan nama-nama yang mirip Aqua untuk nebeng pada kebesaran Aqua. Ini epistemologi bisa digunakan dalam mengembangkan sesuatu, bukan hanya ilmu pengetahuan, bukan hanya teknologi, bukan hanya peradaban, tetapi juga bisa pada dimensi-dimensi lainnya, bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan epistemologi, kalaulah semangka itu dijual oleh petani 1 kilonya, taruhlah misalnya 5.000. Nah, kalau menggunakan epistemologi itu bisa saja menjadi 50.000. Terjadi lompatan luar biasa. Kalau semangka itu ketika buahnya masih kecil kemudian diwadahi dengan wadah kotak yang terbuat dari kayu, wadah itu dibentuk seperti bintang, maka semangkanya nanti ketika sudah besar bentuknya seperti bintang. Kalau wadahnya itu dibentuk seperti kendi, maka semangkanya akan membentuk seperti kendi. Nah, kalau semangka berbentuk bintang kan mungkin saja laku dijual per kilonya itu mencapai 50.000. Nah, itu berkat epistemologi. Karena itu kalau tujuannya ingin mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, teknologi Islam, peradaban Islam maupun kebudayaan Islam, saya merekomendasikan bahwa dalam mengkaji filsafat Islam maupun filsafat umum itu supaya ditekankan pada wilayah epistemologi. Tentu
meskipun menekankan pada wilayah epistemologi, juga tetap harus mempelajari ontologi dan aksiologi filsafat umum maupun dalam konteks ini filsafat Islam. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.